Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Esti Belajar. Kali ini akan sharing materi Bank Indonesia. Materi ekonomi kelas 10. Sobat Esti, apa yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah bank sentral? Apakah bank sentral sama dengan bank pada umumnya? Apakah masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang di bank sentral? Yuk kita pelajari materi berikutnya. Bank sentral di Indonesia dimulai pada saat pemerintah Hindia Belanda mendirikan De Javas Bank sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1828. The Javas Bank bertugas antara lain menerbitkan uang kertas, banknotes, memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan, memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir pemerintah. Setelah kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, The Javas Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah pemerintah. Pada awal periode, Bank Indonesia diberi tugas menjaga stabilitas rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit, dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut. Pada awal periode, Bank Indonesia juga memiliki usaha-usaha komersial, antara lain memindahkan uang melalui surat-surat atau pemberitahuan dengan telegram, wesel tunjuk, dan lain sebagainya. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order, dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya. Dalam perkembangannya, usaha-usaha komersil itu dihentikan, terlebih setelah krisis melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan independensi dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Sobat Esti, apa sih pengertian Bank Indonesia? Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dengan undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun
dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sobat Esti, independensi bank sentral dibedakan dalam 5 aspek. Yang pertama, institutional independence, independensi kelembagaan, yaitu kedudukan lembaga bank sentral yang berada di luar lembaga pemerintah dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Goal independence, yaitu independence sasaran akhir, yaitu kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter sebagai penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. Instrumen independence, independensi instrumen, yaitu kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrumen moneter dan menetapkan sendiri target-target operasional kebijakan moneter untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan. Yang keempat, personal independence, yaitu independensi personal, kemampuan dan kewenangan Dewan Gubernur Bank Sentral sebagai badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah dan atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan undang-undang. Yang kelima, financial independence, yaitu independensi keuangan, kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bank sentral untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan aset kekayaannya tanpa persetujuan oleh parlemen. Sobat Esti, bank sentral punya tujuan tunggal. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu aspek kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Fungsi bank sentral adalah sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut antara lain sebagai bank sirkulasi. Bank sentral adalah pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Bankers Bank, bank sentral adalah bankir dari bank-bank. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lain. Lender of last resort, bank sentral adalah pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Artinya, bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit likuiditas darurat. Tugas bank sentral tercermin dalam 3 pilar utama tugas bank,
Indonesia. Gambar ini diperoleh dari bi.go.id, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan. Tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional. Dalam melaksanakan tugas kebijakan moneter, Bank Sentral senantiasa memantau perkembangan dan kecenderungan berbagai variabel ekonomi makro, moneter, dan keuangan. Bank Sentral juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah agar terjadi kerjasama yang padu antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta kebijakan ekonomi makro lainnya. Hasil analisis dan pemantauan digunakan oleh Bank Sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya, baik melalui pengendalian jumlah uang yang beredar maupun suku bunga. Tugas Bank Indonesia berikutnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran dapat berlangsung baik secara tunai maupun non-tunai. Sistem pembayaran tunai menyangkut percetakan dan pengedaran jumlah uang, denominasi, kelayakan ataupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Adapun sistem pembayaran non-tunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses clearing antar bank, kartu kredit, maupun ATM. Sobat ST, tugas Bank Indonesia yang ketiga, stabilitas sistem keuangan (SSK) adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini terkait dengan fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last resort, yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis. Berikutnya Sobat ST, wewenang Bank Sentral Republik Indonesia. Wewenang Bank Indonesia terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang
baik rupiah maupun valuta asing. Dan yang ketiga, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan. Selanjutnya Sobat Esti, wewenang Bank Indonesia terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang pertama, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Sobat Esti, wewenang BI terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana ketentuan peralihan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang OJK. Sobat Esti, ada contoh tentang bank sentral yang soalnya tujuan dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah jawabannya pilihan gandanya ada A, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ini merupakan tujuan BI atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Kenapa? Karena menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu merupakan wewenang BI. Kemudian yang kedua, yang B, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ini merupakan tugas dari Bank Indonesia. Yang ketiga, yang C, mengatur dan mengawasi bank. Ini merupakan tugas dari Bank Sentral. Yang ditanyakan adalah tujuan. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jawabannya adalah do, tapi option do ini ada kekurangan ketik. Kestabilan nilai rupiah yang lengkap. Jadi jawabannya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itulah tujuan dari Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Soal yang kedua, Sobat Esti, perhatikan. Ada beberapa pernyataan tugas-tugas bank. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mendiskonto wese. 3. Mengatur dan menjaga kestabilan sistem pembayaran. 4. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran. 5. Memberikan kredit jangka pendek. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan tugas Bank Sentral adalah
Jawabannya apa ya? Silahkan dijawab dan diberi penjelasan. Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, ada kekurangan untuk dimaafkan. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.